Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh berpendapat, buku seperti ini baik sekali bila dipakai para siswa SD atau MI hingga tingkat SMA, SMK, STM, atau MA sepanjang tahun. Walau mungkin butuh penyesuaian untuk jenjang tertentu. Dan judul bukunya pun dapat saja dicari yang lebih pantas dan enak untuk dibaca, yang mungkin tidak berkesan seram atau mistis. Yang penting isinya satu tujuan, yakni menuju peningkatan spiritual bagi generasi muda. Insya Allah cara ini akan sangat meningkatkan keberhasilan pendidikan. Buku seperti ini hendaknya tidak digunakan hanya di bulan Ramadan saja, apalagi jika buku seperti ini dapat dirancang 1 tahun. 1 bulannya hanya 6 halaman atau 3 lembar, sehingga total hanya 3 kali 12 atau 36 lembar saja. Dan karena ukurannya setengah A4, jadi hanya membutuhkan 36/2 atau 18 lembar kertas A4 saja untuk 1 buah buku tahunan ini. Paling tinggal ditambah 1 lembar untuk jilid. Kesimpulannya yaitu sangat irit. Kemudian cara mengisinya bisa berdasarkan bulan Masehi maupun Hijriyah, karena barisnya dimaksimalkan yakni 31 baris. Tetapi untuk menunjang puasa sunat akan lebih baik kalau memakai patokan bulan Hijriyah. Isinya yang pertama merupakan pemacu dalam kegiatan sholat wajib 5 waktu. Maaf, seharusnya judulnya seperti ini, untuk menyatakan hukumnya yang wajib. Lengkap dengan keterangan berjamaah dan sholat sunat rawatib. Kemudian pemacu kegiatan membaca Al-Quran dengan keterangan surat dan ayat. Ada pula pemacu kegiatan sholat sunat, duha dan tahajud. Seharusnya judulnya seperti ini karena hukumnya memang sunat dan tidak boleh dirubah. Selain itu ada pula pemacu kegiatan puasa sunat dilengkapi dengan keterangan makan sahur dan jenis puasa yang dilaksanakan. Misalnya puasa Senin, Kamis, puasa Daud, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan Hijriyah, dan puasa sunat lain bergantung kepada niat atau tekad siswa. Kemudian pemacu kegiatan membantu orang tua, wali, guru, atau sesama dilengkapi dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Misalnya memasak, memberi makan ternak, memijat, mengasuh adik, mengepel lantai, mencuci baju, menyiangi rumput di halaman, menyiapkan dagangan, dan kegiatan lain yang bersangkutan dengan membantu orang-orang terdekat maupun orang lain. Juga memacu kegiatan sedekah, supaya anak terbiasa dalam melakukan sedekah. Misalnya dengan cara menyediakan celengan khusus untuk sedekah meskipun hanya diisi Rp500 saja dalam 1 hari. Itu pun tidak mengapa. Yang penting dilakukan dengan sering supaya latihan pembiasaan ini ada hasilnya. Seperti sholat sunat, tak mengapa hanya 2 rakaat, yang penting konsisten. Tak lupa disediakan pula pemacu dalam kegiatan menyimak ceramah atau nasihat secara umum. Dilengkapi dengan parab narasumber kecuali jika sumbernya dari internet, televisi, atau radio. Semua kegiatan itu dilengkapi dengan parab orang tua, supaya orang tua di rumah ikut memantau anaknya dalam berkegiatan spiritual setiap hari. Di bagian akhir tiap bulan ada catatan guru untuk memberikan kesan dan pesan serta kata-kata pendorong semangat untuk bulan berikutnya, supaya lebih giat lagi.
lalu diakhiri dengan parab guru. Dan ada satu bagian penting dari buku ini, yaitu supaya disematkan kata-kata bahwa ibadah hendaknya berniat lillahi ta'ala, tidak boleh berniat selain lillahi ta'ala, meskipun tercatat dalam buku. Lalu tidak boleh pula membanggakan diri meskipun jadi anak yang rajin, karena pada dasarnya amal baik adalah karunia Allah, maka diharuskan untuk tetap rendah hati. Dan yang juga penting adalah agar senantiasa menjaga kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, keberhasilan, dan keberuntungan. Untuk umat agama lain, maka isi buku dapat disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing. Adapun dalam pelaksanaannya dan pemantauannya bukanlah dengan cara paksaan, tetapi dengan dorongan disiplin lewat cara-cara yang bijaksana, misalnya lewat motivasi yang tidak ada jemunya disampaikan para pendidik. Kecuali untuk ibadah wajib, maka kedisiplinannya harus lebih ditekankan, disertai motivasi yang lebih mendalam lagi. Mengapa buku kegiatan spiritual seperti ini perlu dibudayakan dalam dunia pendidikan formal maupun non-formal di sepanjang tahun dan bukan di bulan Ramadan saja? Hal ini supaya hasilnya lebih membekas pada karakter anak. Juga karena laku spiritual sangat berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi jasmani maupun rohani. Dan sumber daya manusia berkualitas ini akan sangat diperlukan dalam pembangunan negara demi tercapainya kejayaan. Demikian pembahasan kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.